dengan kalian dalam melakukan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di rumah seperti sekarang. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan primordialisme dan etnosentrisme. Oke, sebelum kita belajar tentang etnosentrisme dan primordialisme, seperti yang sudah berulang kali kita pelajari kemarin, itu dimana kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang luar biasa kaya baik kaitannya dengan sumber daya alam maupun juga kaitannya dengan kebudayaan. Kita tahu ada 17.000 pulau di Indonesia. Ada sekitar lebih dari 500 bahasa daerah yang ada di Indonesia, termasuk juga ada sekitar 1.300 suku bangsa yang ada di Indonesia menurut data sensus penduduk BPS di tahun 2010. Oleh karena itu, dengan keanekaragaman Indonesia yang luar biasa tadi, sehingga Indonesia layak untuk dikatakan sebagai negara yang multikultural, yang beraneka ragam, yang majemuk. Dengan keanekaragaman bangsa Indonesia yang luar biasa, harusnya itu adalah memiliki nilai lebih, memiliki sesuatu hal yang bisa kita unggulkan daripada negara-negara yang lain. Bahkan harusnya bisa menjadi alat pemersatu kita untuk ibaratnya memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun di sisi yang lain, ternyata tidak semuanya akan mengarah ke hal yang positif. Kadang akan memunculkan hal-hal atau mengakibatkan sesuatu hal yang sifatnya negatif. Salah satunya akan menimbulkan terjadi yang namanya konflik sosial. Apalagi ketika dalam masyarakat multikultural itu sendiri, kita yang berada di dalamnya memegang teguh sikap-sikap yang cenderung akan mengarah ke hal-hal yang nantinya akan mengakibatkan konflik. Itu diantaranya yang pertama adalah sikap primordial atau primordialisme, dan yang kedua adalah sikap etnosentrisme. Peristiwa-peristiwa seperti yang di sini, ini, dan masih banyak lagi, itu adalah salah satu contoh dari yang atau peristiwa yang disebabkan oleh karena masyarakat yang cenderung memegang teguh sikap primordial dan etnosentrisme tadi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan primordialisme dan etnosentrisme? Kita mulai yang pertama, yaitu primordialisme. Apa sih primordialisme itu sendiri? Sebelum kita masuk ke primordialisme, saya berikan contoh perilaku yang dimana kita di dalamnya itu atas dasar primordialisme. Misalkan ada salah satu petinggi perusahaan ataupun juga pejabat. Seorang pejabat itu dalam menentukan karyawannya atau menunjuk bawahannya ataupun juga menunjuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, yang memilih berdasarkan dari yang pertama misalkan dari agama yang sama dengan dirinya, dan yang kedua dia menunjuk mungkin barangkali juga berasal dari suku bangsa yang sama dengan dirinya, dan bisa juga bahkan mungkin dari keluarga yang mungkin memiliki ikatan darah dengan dirinya. Nah, hal-hal semacam itu bisa juga kita kaitkan dengan perilaku yang atas dasar dari perilaku primordialisme itu sendiri. Yang kedua, misalkan dalam pemilihan kepala daerah atau calon presiden, haruslah melihat visi dari sikap pilih pasangan ataupun juga calon yang memiliki suku bangsa sama dengan kita, memiliki agama yang sama dengan kita, tanpa melihat visi dan misi mereka. Ini juga bisa kita kaitkan dengan sikap primordialisme. Lalu apa sih sebetulnya primordialisme itu? Tahu? Ya, betul sekali. Primordialisme itu adalah sikap di mana kita memegang teguh hal-hal yang melekat sejak lahir dari dalam diri kita, hal-hal yang berasal dari lingkungan pertama kita. Itu apa saja? Bisa dari satu, agamanya, yang kedua bisa dari suku bangsanya, yang ketiga bisa kaitannya dengan jenis kelamin, yang keempat kaitannya dengan ikatan darah, kelima kaitannya dengan hal-hal yang lain sebagainya. Dan kesemua hal itu sendiri adalah semuanya melekat sejak kita dilahirkan dan berada pada lingkungan pertama kita. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang etnosentrisme. Sebelum kita menginjak ke pengertian etnosentrisme itu sendiri, berikan gambaran sedikit berkaitan tentang perilaku yang didasarkan oleh sikap etnosentrisme itu sendiri. Misalkan tidak usah jauh-jauh nih, misalkan saya berasal dari suku Jawa, karena suku Jawa itu terkenal dengan atau identik dengan unggah-ungguhnya, atau juga sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai kesopanan. Ketika saya
berpapasan dengan suku bangsa yang lain. Taruhlah contoh misalkan teman saya berasal dari suku Batak, di mana suku Batak itu terkenal orang yang tegas, cenderung keras, jika berbicara pun juga cenderung nada bicaranya juga sangat tinggi sekali. Ketika saya menilai orang yang berasal dari suku yang lain dari suku saya, bahkan dalam tanda kutip saya menganggap suku itu lebih rendah, misalkan ketika saya nilai dengan suku Jawa, misalkan orang ini terlalu tidak menunjukkan nilai kesopanan, orang ini bicaranya keras sekali, kayak nggak ada tata krama dan lain sebagainya. Nah, hal semacam ini cenderung nantinya akan menimbulkan konflik, di mana kita menilai kebudayaan lain dengan menggunakan kebudayaan kita. Itulah yang dimaksud dengan sikap etnosentrisme. Nah, etnosentrisme sendiri kan diambil dari kata etnis, di mana etnis sendiri memiliki makna suku bangsa. Sikap yang menganggap suku bangsa yang lain atau kebudayaan yang lain itu lebih rendah, atau menilai suku bangsa lain dengan ukuran kebudayaan kita atau suku bangsa kita, itu yang dimaksud dengan etnosentrisme. Lalu apakah kedua hal tadi memiliki akibat yang negatif? Ketika kita berbicara tentang konsolidasi di dalam satu kelompok yang sama, kedua hal tersebut bisa dikatakan sesuatu hal yang akan memperkokoh kelompok. Tapi ketika kita berbicara tentang lingkup masyarakat multikultural, masyarakat itu terdiri dari beraneka ragam kebudayaan, apakah itu cocok? Tentu saja tidak, karena kedua hal itu cenderung akan menimbulkan sentimen-sentimen atau stereotip negatif yang berkaitan tentang orang-orang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda dengan kita, yang nantinya pada akhirnya akan menimbulkan konflik seperti peristiwa-peristiwa yang saya contohkan di awal tadi. Oleh karena itu, kita harus betul-betul bisa memposisikan kedua sikap tersebut. Memang tidak jelek ketika kita mencintai kebudayaan kita sendiri atau sesuatu hal yang melekat lahir dari diri kita. Tapi kita harus bisa memposisikan ketika kedua hal itu akan saya terapkan dalam situasi yang seperti apa. Jika kita kaitkan dengan situasi yang masyarakat multikultural sebagaimana kita ketahui intinya, hal tersebut sekali lagi akan cenderung menimbulkan terjadinya konflik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang konflik. Konflik itu sendiri didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, ataupun pertentangan. Konflik juga bisa diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, konflik juga lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan. Misalnya, contohnya perbedaan secara fisik, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan antar individu, dan banyak lagi perbedaan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi muncul awal mulanya terjadinya suatu konflik di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas 5 jenis konflik menurut Sujono Sukanto. Yang pertama itu ada konflik pribadi. Nah, konflik pribadi itu terjadi di antara individu yang disebabkan karena adanya masalah pribadi. Masalah pribadi tersebut biasanya terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antar individu terkait dengan persoalan yang sama. Kayak misalnya di sini kan bisa dilihat contohnya ya, ada dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang berkonflik gitu. Itu bisa kita contohkan mereka suami istri yang sedang berkonflik masalah rumah tangganya. Yang kedua yaitu konflik rasis atau konflik rasial. Konflik rasial itu terjadi antara dua kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Nah, jadi di sini kalau konflik rasial ini terjadi karena biasanya ada diskriminasi dari salah satu kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Selanjutnya ada konflik antar kelas sosial. Nah, konflik antar kelas sosial ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada dalam masyarakat. Contohnya, demonstrasi para buruh menuntut kenaikan upah dari perusahaannya.
Kenapa demo buruh ini terjadi? Karena para buruh ini merasa bahwa upah yang dia terima selama ini tidak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Artinya upahnya sangat minim sehingga mereka menuntut kenaikan gaji dari perusahaannya. Selanjutnya kita berbicara mengenai konflik internasional. Konflik internasional itu adalah konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan dari masing-masing negara tersebut. Konflik internasional itu contohnya misalnya kayak konflik antara Israel dan Palestina. Selain itu juga ada konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan dan berbagai macam konflik antar negara lainnya. Yang terakhir ada konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pandang antara partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan kepentingan politik masing-masing. Contoh yang mudah dilihat adalah konflik antara pendukung partai politik yang berbeda menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekerasan. Seperti yang sudah sering kalian lihat di sosial media maupun di lingkungan sekitar kalian, bahwa kekerasan itu adalah bentuk lanjutan dari konflik sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan itu identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja. Nah, secara umum bisa kita definisikan bahwa kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Contoh dari kerusuhan itu sendiri yaitu misalnya kayak kerusuhan yang terjadi antara pendukung klub bola, yang dimana kerusuhan itu sampai mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan fisik, terjadinya cedera antar pendukung dari klub bola tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari kekerasan. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung, dapat dirasakan dan dapat dilihat hingga menimbulkan kesakitan, seperti cedera bahkan kehilangan nyawa. Contohnya yaitu seperti pemukulan. Yang selanjutnya ada kekerasan psikologis. Kekerasan ini ditujukan untuk jiwa seseorang. Contohnya seperti kebohongan, ancaman, dan tekanan. Yang ketiga ada kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi, atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Contoh dari kekerasan struktural adalah terjadinya penyakit kulit yang disebabkan oleh limbah dari suatu pabrik yang mencemari lingkungan. Yang keempat ada kekerasan individu. Kekerasan individu adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya. Contohnya seperti mencuri, menjamret, dan membunuh. Yang ketiga yang terakhir ada kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang, misalnya seperti tawuran antar pelajar. Selanjutnya kita membahas mengenai perdamaian. Tujuan utama dari resolusi konflik adalah terciptanya perdamaian. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang ingin terlibat terus dalam suatu konflik. Setiap manusia pastinya menginginkan terciptanya suatu perdamaian. Ada dua jenis perdamaian. Yang pertama adalah perdamaian positif. Perdamaian positif adalah terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku, sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama oleh struktur sosial. Perdamaian positif juga bisa tercipta ketika ada perangkat penyelesaian konflik yang demokratis dan non-koersif, adanya keadilan sosial, dan adanya pembagian politik yang luas.
Dalam perdamaian positif harus terdapat hubungan yang baik dan adil dalam semua segi kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, maupun politik. Yang kedua ada perdamaian negatif. Perdamaian negatif adalah kondisi damai yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua belah pihak atau lebih, ketiadaan kekerasan, dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam perdamaian negatif adalah ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi masih belum terselesaikan. Apabila kedua hal tersebut bisa diselesaikan, maka akan tercipta perdamaian yang positif.